Adakah uzur meninggalkan sholat, menunda sholat? Adakah uzur menunda sholat sampai keluar dari waktunya? Ada dua. Uzur sholat ini dua. Uzurnya ada dua. Pertama, kata yai kita, illa idza nasiyaha bighairi la'abin. Orang tidak dosa mengeluarkan sholat dari waktunya. Enggak dosa keluar sholat dari waktunya. Pertama, bila dia lupa. Lupa. Bukan karena main-main. Karena nonton TV, main bola, main bulu tangkis, main apa. Lupa dia seperti dia ngederes Quran dari maghrib, demen banget maghrib, saking asiknya tahu-tahu adzan subuh. Ini saking luar biasanya, enggak berhenti begitu. Iya sampai subuh, lupa belum sholat isya. Enggak dosa, sebabnya lupa. Enggak dosa. Jadi enggak dosa menunda sholat dari waktunya bila dua hal ini. Ada dua faktor yang menyebabkan menunda sholat keluar dari waktunya, enggak dosa. Dua. Satu, karena lupa. Tapi lupanya bukan karena main-main. Kalau karena main-main mau nggak diampun. Dia main catur dari jam 10 pagi terus aja sampai asar. Lupa belum sholat zuhur. Ini melupanya tetap dosa. Begitu, dosa. Karena main-main tuh asik. Begitu, asik. Yang kedua, au nama, karena ketiduran. Sebelum masuk waktu, bangun sesudah lewat. Itu enggak dosa. Ibu tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Jadi tidur jam 10. Anda mendusin apa tidurnya. Orang kampung nyebutnya kayak kebo kalau tidur. Kayak kebo. Saya juga nggak pernah paham kebo itu tidurnya kayak apa. Karena nggak punya kebo. Tapi orang sebut kayak kebo. Iya, dia tidur jam 10 pagi. Dohor enggak bangun. Anda mendusin nggak ada apa. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Itu enggak dosa. Karena ketiduran. Ya tentu dikerjakan sholat itu diqadha nanti jam 4-nya gitu. Tapi kelewat dari waktunya nih enggak dosa. Karena ketiduran. Karena ketiduran. Jadi dua doang tuh udzur sholat. Udzur tuh enggak dicatat dosa dengan menunda sholat dari waktunya yang diatur. Enggak dosa. Satu karena lupa, dua karena ketiduran. Kalau ibu tahu temennya tidur udah zohor. Artinya jam 1 tidur. Ini wajib dibangunin. Wajib. Karena tidurnya udah masuk waktu. Tapi kalau yang kayak tadi nggak wajib. Ada temannya tidur jam 10. Sunat dibangunin dia. Bangun duhur. Sunat. Begitu. Tapi kalau udah masuk waktu harus yakin. Bangun jam sekian. Kalau enggak dosa tidurnya
dosa. Kalau enggak, ini tidur. Dua ini udzur sholat cuman dua. Udzur sholat itu artinya mengeluarkan sholat dari waktunya, dihukumi tidak dosa. Ada dua. Pertama, karena kelupaan. Kedua, karena ketiduran. Ini udzur. Jadi walaupun pekerjaannya banyak kayak apa, enggak boleh sholat itu ditinggal. Enggak boleh. Walaupun pekerjaannya numpuk, kayak apa numpuknya, tetap aja wajib ngerjain sholat. Lakinya ditolongin. Jadi kasihan. Jadi udah nyari duit, dia capek-capek. Ujungnya kalau nggak sholat, masuk neraka kan kasihan. Namanya ditolongin. Tolongin dibangunin, bangun. Begitu. Dibangunin. Jangan didiemin. Sianan dia. Capek dia, habis nyari duit. Sianan. Kalau nggak ada yang bangunin, dia ketiduran pas di waktu udah waktu masuk sholat, terus dia kan ketiduran sampai asar tuh dia lupa. Dan dia tadi saya belum sholat ya, dan nggak ada yang bangunin di rumah tuh kayak. Iya, itu namanya yang tadi tuh. Dosa berarti dia. Enggak dosa namanya. Tapi dia udah waktu masuk sholat, udah waktu masuk sholat di jam, jadi dia sampai di rumah itu. Umpamanya gimana? Umpamanya gimana? Dia di rumah. Jam berapa ya? Jam berapa? Dia sampai di rumah itu jam 12 lewat. Iya. Dia istirahat sebentar, ternyata ketiduran di bangku. Nah, akhirnya dia pikir mau tidur sebentar doang nih, ngademin muka gitu. Tapi malah kebablasan sampai asar. Dia ingat, astagfirullahaladzim, saya belum sholat zuhur. Nah, gitu. Akhirnya dia kode asar, dikodo dengan asar gitu. Waktu zuhur itu gimana tuh pakai? Ya, jadi kalau sudah masuk waktu, kita kalau mau tidur, kita harus punya keyakinan bakal bangun sebelum asar. Kalau udah masuk waktu, apakah keyakinan bangun ini dengan alarm, dengan apa gitu. Karena kalau kita nggak punya yakin bangun, dosanya dua. Dosa tidurnya, dosa menunda sholatnya. Taubatnya dua. Taubat karena tidur sudah masuk waktu. Dua, taubatnya karena mengeluarkan sholat dari waktunya. Begitu. Kalau tidurnya udah masuk waktu. Kalau belum waktu, enggak dosa. Qadha mah tetap qadha, hanya enggak dosa gitu. Hanya tidurnya enggak dosa. Kalau sebelum masuk waktu. Kalau udah lewat waktu, nih waktu ada. Jadi kalau kita umpamanya suaminya tidur, dohor jam berapa? Jam 12. Dia tidur jam 1. Biarkan dia ngantuk sama dia. Kita ingetin karena dia tidurnya udah masuk waktu. Bang, ya kayaknya udah sejam setengah nih, udah meremnya nih. Diingetin, bang. Kalau ibu cuman ngingetin doang, enggak maksa, jangan disiram lakinya, jangan. Nantinya ribut. Ibu ingetin aja, bang. Ini udah tengah 3. Ini udah mau asar. Bangun. Dia melek. Dah, ibu nggak dosa. Yang penting ngasih tahu doang. Jadi ngasih tahu, ngingetin doang. Jadi kita nggak dosa. Yang dosa dia. Tapi kalau kita diemin aja, kitanya ikut dosa. Diemin aja. Jadi tugasnya ngingetin doang. Ngingetin, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya ngingetinnya doang, tidak lebih dari itu. Ngingetin.
ngingetin. Biar berkah hidup. Biar berkah. Begitu. Jadi kewajiban kita ngingetin. Kalau kita nggak ngingetin, biarin aja dia tidur. Maka yang masuk neraka duluan kita. Iya. Itu Nabi. Wa illa fa anta awwalu man tusa'aru alaikan nar. Bila Anda nggak ngingetin, mula-mula Anda duluan yang api neraka dipersiapkan untuk dibakar. Karena ada orang salah kita diemin, yang ngediemin orang salah sama dengan salah. Jadi ngingetin doang, Bang, saya ini bukan cerewet, saya sayang sama abang. Abang kan capek nyari duit buat saya, capek. Saya bisa bayangin capek abang nih. Tapi abang juga jangan sampai abang masuk neraka. Saya nggak tega. Masa saya enak masuk surga? Abang masuk neraka kan enak bang kalau bareng-bareng masuk surga. Karena orang paling nikmatnya orang di surga tuh kalau suami istri, anak-anaknya masuk surga. Itu paling nikmatnya orang di surga. Jadi enggak ada di surga tuh orang yang paling nikmat selain orang suaminya, istrinya, anak-anaknya bareng di surga. Itu paling nikmatnya orang di dalam surga, enggak ada lagi. Iya, orang lain aja nih, orang lain disuruh diingetin. Kalau anak mau jangan. Oh begitu. Nih orang lain kan tadi saya bilangin, ibu temennya tidur, ibu disuruh bangunin. Tuh orang lain temennya tuh. Begitu, ini begitu, disuruh, iya begitu. Doa kita, doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doain anak namanya. Amalan itu doain anak. Begitu. Ini penting. Jadi biar sibuk kayak apa, kita kudu sholat biar berkah hidup. Mau ngapain di dunia seneng, apalagi kita nganggur begitu, gelarnya cuman MC, ngomong cucu, nggak sholat juga. Jangan, rugi kita. Sholat, kita harus sholat. Kurang lebih demikian hukumnya. Satu, hukumnya sholat enggak gugur sama siapapun dalam keadaan sakit parah kayak apa, wajib kecuali satu yang enggak sholat, yaitu orang ngegila. Dua, orang mengeluarkan sholat dari waktunya tidak ada uzur kecuali dua orang. Yang sholatnya kelewatan dari waktunya yang dimaafin. Satu karena lupa tanpa main-main. Kedua ketiduran sebelum masuk waktu, bangunnya sudah lewat waktu. Begitu. Itu enggak dosa. Segini ngaji kita. Ada yang ditanya, silahkan dari materi ini. Kalau enggak baik. Apa? Yang di akhirat, satu bakal dirantai kan begitu. Dua, enggak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tiga, tidak disucikan oleh Allah. Bahkan diadab dengan adab yang amat sangat pedih. Itu begitu. Nabinya bilang. Di akhirat itu begitu berat sian, begitu sian begitu. Ini yang paling pokok. Wallahu a'lam.